Karina yang sebelumnya tenggelam dalam tidurnya, secara refleks membuka matanya saat mendengar namanya dipanggil dengan keras. Dia duduk di atas kasurnya dengan bingung. Ayahnya yang marah bertanya sambil berteriak, "Apa Karina yang memberi makanan pinggir jalan pada Abelia?" Karina tersentak sebelum dia membenarkan hal itu. Dia juga melihat ibunya dan juga Veldon yang terlihat gelisah di belakang ayahnya. Karina tidak akan berdalih kalau dia tidak tahu Abelia dilarang makan sembarang kan? Kon Leopold berkata dengan tegas sambil menyentuh pelipisnya seolah dia sedang sakit kepala. Karina merenung. Padahal sudah lama sejak mereka datang ke kamarnya. Tapi ternyata mereka datang karena hal ini. Padahal dia hanya membelikannya karena Abelia yang minta. Dia lalu bertanya apa terjadi sesuatu pada Abelia. Dan Kon Leopold menjawab dengan suara tinggi kalau Abelia muntah bahkan sampai menunjukkan gejala dehidrasi karena salah makan. Kenapa sebagai kakaknya Karina tidak bisa berpikir sejauh itu? Ibunya menambahkan kalau perkataan ayahnya benar. Karina kan sudah dewasa, kenapa dia tidak berhati-hati? Perut Karina terasa mual ketika mendengar suara yang menyalahkannya. Karina ingin berkata kalau Abelia lah yang memintanya, tapi sebelum kalimatnya selesai, ayahnya menyela dan berkata dengan marah untuk berhenti membuat alasan. Dalam situasi yang tidak berbeda dari biasanya, Karina menyerah untuk menjelaskan. Dia lalu menahannya. Seperti biasa, ini akan selesai kalau dia minta maaf. Mereka pasti begitu karena mengkhawatirkan Abelia, karena tidak ada orang lain untuk disalahkan. Tapi, kenapa hanya begitu padanya? Kalimat Veldon yang berusaha membela Karina terhenti dengan suara yang keluar dari mulut Karina. Lalu, kata Karina sambil mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya dengan pandangan tak tergoyahkan. Ayahnya memandangnya dengan mata terbelalak karena terkejut mendengar pertanyaan Karina. Lalu dia harus bagaimana? Kata Karina lagi. Dia mengeratkan cengkramannya pada gaun yang dia pakai, lalu bertanya pada dirinya sendiri. Sampai kapan dia harus terus menahannya? Sampai 1 tahun lagi? Atau sampai dia mati nanti? Memang mereka akan tahu kalau dia mati seperti itu? Ayahnya yang ingin berkata Karina tidak sopan disela oleh kalimat Karina yang bilang, dia membelikannya hanya karena Abelia yang minta. Lagi pula, untuk hal seperti itu seharusnya ayahnya mengingatkan pada Abelia. Bilang kalau dia tidak boleh makan makanan seperti itu karena tidak baik untuk tubuhnya. Karina berbicara datar dengan ekspresi dingin. Ayahnya kemudian bilang kalaupun dia melakukan itu, apa Karina tidak peduli pada adiknya? Dengan suara datar yang sama, Karina menjawab. Dia hanya mengira Abelia minta dibelikan karena dia baik-baik saja. Saat itu ibunya dengan tercengang bertanya kenapa Karina berbicara tidak sopan pada ayahnya. Kepala Karina mulai sakit. Meskipun begitu, dia tetap menjawab, bicara tidak sopan? Selain menyatakan pendapatnya, sepertinya tidak ada hal yang menyalahi etiket. Dan ayahnya berkata, meski begitu, kalau mau membelikan makanan seperti itu, Karina harusnya minta izin pada dokter dulu. Memang makanan seperti itu makanan yang bagaimana? Veldon baik-baik saja. Ditambah lagi, dia membelinya setelah mencobanya. Jadi dia pikir tidak apa-apa. Selanjutnya dia akan hati-hati. Dan tolong ingatkan juga pada Abelia. Meskipun Kon Leopold merasa ragu dengan tindakan Karina, dia mengangguk pada jawaban patuh itu. Kon Leopold yang telah menyelesaikan urusannya dan hendak berbalik, berhenti dan memandang ke arah Karina kemudian berkata, sejak lahir tubuh adikmu kurang sehat. Kamu tahu kan? Karina mengiyakan. Dan kalimat itu pun keluar dari mulut ayahnya. Mungkin kamu ingin mengeluh, tapi kamu kan sehat. Karena itu tolong mengerti. Karina menggenggam gaunnya erat-erat hingga punggung tangannya memutih lalu menundukkan kepalanya. Iya, aku tahu. Karina menjawab dengan acuh tak acuh sambil menghindari kontak mata. Hal itu seolah-olah dia menginjak-injak emosi yang meningkat dalam dirinya. Selalu alasan sehat. Padahal bukan hanya dia yang sehat. Kakaknya dan juga Veldon juga sehat. Kenapa dia yang dipaksa untuk selalu berkorban? Seolah dia berdosa karena sudah terlahir dengan tubuh sehat. Ibunya maju dan membela ayahnya. Ayahnya jadi menggebu-gebu karena panik melihat Abelia pingsan. Karena itu dia meminta Karina untuk memakluminya. Kamu tidak merasa tersinggung kan? Tanya ibunya kemudian. Karina mengatupkan bibirnya.
Padahal dia tidak mempunyai harapan apa-apa, jadi kenapa dia merasa terluka? Ketika orang tuanya berjalan keluar, Karina bertanya, "Apa hanya itu yang ingin mereka sampaikan?" Ayahnya membenarkan. "Memang kenapa?" jawab ayahnya sambil berbalik menatap Karina. Mendengar jawaban ayahnya, seringai muncul di sudut mulut Karina sambil menahan hatinya yang hancur. "Jadi ayah dan ibu tahu kamarku di mana?" Ayahnya berkata tentu saja mereka tahu. Karina pun melanjutkan, karena selama bertahun-tahun tidak pernah datang kemari sekalipun, dia mengira orang tuanya sudah lupa. Wajah ayah dan ibunya mengeras mendengar perkataan Karina. "Tolong sampaikan pada Abelia kalau dia minta maaf sudah melakukan hal sia-sia. Dia lelah dan mau istirahat." Karina pun mengakhiri percakapan mereka. Begitu pintu tertutup, tubuhnya langsung jatuh. Dia membenamkan wajahnya di bantal. Dia berharap Abelia akan baik-baik saja. Dia khawatir dengan Abelia, namun belakangan ini dia juga sering mengalami muntah dan gejala dehidrasi. Setelah beberapa lama tenggelam dalam pikirannya di tempat tidur tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Karina tiba-tiba bangun. Pada akhirnya, dia tidak tahan untuk mengeluarkan kertas, pensil, dan cat. Dia meletakkannya di bawah jendela di mana cahaya bulan bersinar paling terang dan duduk di sana. Gambar mulai terbentuk di kertas putih bersih itu. Dia belajar menahan apa yang dia katakan dalam waktu lama dan menuangkannya ke kertas gambar. Karina mati-matian menggambar sambil berkeringat sampai dia tidak menyadari kalau kakinya yang berlutut telah mati rasa. Gambarnya pun selesai. Karina meletakkan alat lukisnya lalu menghela nafas panjang dan lelah. Seorang peri sedang duduk di ambang jendela dengan mata terbuka lebar, menatapnya penuh kasih sayang. Mata biru Karina perlahan berubah menjadi emas saat dia menundukkan kepalanya. Pada saat yang sama, kertas itu memancarkan cahaya dan peri itu berkedip sekali dalam kertas gambar. Akhirnya peri itu keluar dari kertas, tersenyum dan meletakkan tangannya yang bebas di pipi Karina. Perasaan hangat menyentuh tempat di mana peri itu menyentuhnya. Karina tersenyum tipis dengan mata emasnya. Benar, lebih baik lupakan saja seperti biasa. Karena dia mempunyai gambarnya, satu-satunya tempat dia bisa bernafas. Dan juga meski menggerogoti hidupnya, dia tidak bisa melepaskannya. Karena ini adalah segalanya untuknya. Karina duduk di lantai sambil memeluk peri dalam waktu lama. Sampai peri itu kehilangan kekuatannya dan menghilang. Seorang pelayan menyapa Karina dengan berkata, "Akhirnya Nona ikut makan bersama lagi." Abelia dan Veldon yang juga mendengar kabar itu pun mendatangi Karina dan kemudian meminta maaf. Karena itu bukan kesalahan kedua anak itu, Karina menerima permintaan maaf itu dengan baik. Untunglah semua pasti senang. Benar. "Toh ini hari terakhir," lanjutnya dalam hati. Karina melihat makanan di depannya. Dia yang tidak bisa makan makanan berminyak, menatap jenis makanan yang mudah dicerna yang diletakkan secara diagonal di depan Abelia. Satu-satunya makanan di depannya yang bisa dia makan hanya salad. Kon Leopold membuka percakapan dengan berkata kalau 2 hari lagi ulang tahun Karina. Karina membenarkan. Dia bahkan sampai lupa akan hal itu. Karena hari ulang tahunnya sangat sering diadakan, tidak pada tanggal yang tepat karena berbagai kejadian. Dia pun menjadi cuek dengan hari ulang tahunnya. Dia bekerja sangat keras untuk waktu yang lama agar tidak kecewa. Ayahnya lalu melanjutkan kalimatnya. Kebetulan saat itu kakaknya sedang libur jadi mereka mau pergi piknik. Tidak apa-apa kalau pesta ulang tahunmu diundur kan? Dan hari ini pun tidak berbeda. Karena itu Karina menjawab terserah saja. Tapi dia tidak bisa ikut pergi karena ada urusan. "Apa urusan itu lebih penting dari acara keluarga?" tanya ayahnya. Karina mengiyakan kemudian meminta maaf. Dia bangkit dari tempat duduknya dan berkata silakan nikmati piknik itu tanpa dirinya. Juga dia sudah selesai makan jadi permisi. Karina berjalan cepat menuju kamarnya. Dia pikir dia tidak akan merasa kecewa lagi. Padahal ini bisa menjadi ulang tahunnya yang terakhir. Kenapa mereka terus melakukannya tanpa kata maaf sedikit pun seolah itu ada hal yang wajar?
Kenapa mengingat bahwa ini bisa jadi yang terakhir juga terasa seburuk ini? Karina tertawa tak berdaya. Dan isak tangis kesepian tanpa ada yang peduli terus berlanjut sepanjang malam. Ketika fajar terakhir di mansion tiba, Karina meletakkan sebuah surat di atas meja. Karena mereka adalah keluarganya, dia berpikir untuk setidaknya pamit sebelum pergi. Tapi, akhirnya dia hanya meninggalkan surat berisi satu kalimat. Karina sedang menikmati waktu mandinya. Dia bersyukur Mirion tidak mengusirnya. Dia lalu mengalihkan pandangannya ke botol obat yang diletakkan di atas meja. Isinya tersisa 3 butir lagi. Dia sudah melebihkan obatnya, tapi kalau tinggal 3 butir, sepertinya tidak usah diminum lagi, pikir Karina. Dia mengingat perkataan dokter. Setelah 3 hari dia tidak minum obat, dia akan demam tinggi. Sama seperti waduk yang akan runtuh setelah ditahan terlalu lama. Kondisi tubuhnya akan jauh lebih buruk. Karena itu dia telah memperkirakan kalau kondisi tubuhnya akan mulai memburuk malam ini. Pesan dokter kembali terdengar lagi. Kalau demamnya sangat tinggi sampai tidak bisa menahan sakitnya, minum obatnya 2 hari sekali. Sebagai catatan tambahan, kalau mengantuk jangan dilawan. Itu bukti tubuhnya sedang berjuang. Karina mengeluarkan catatan itu dan membacanya setiap kali dia merasa tertekan atau kesepian. Sambil bertanya-tanya, apakah rasanya akan seperti ini kalau kakeknya masih hidup? Perjalanannya melelahkan, tapi dia menikmatinya. Meski hanya 1 tahun, dia bisa hidup sesuka hatinya. Itu sudah cukup. Dia bisa melakukan apa yang dia mau. Karina memasuki kantor Mirion. Sepi, hanya ada kertas dan dipenuhi bau tinta. Suasananya sangat suram, bahkan Karina tidak tertarik pada dekorasi di sana. Dia menghela nafas begitu dia masuk. Ruang kerjanya saja begini, wajar saja dia ketus, pikir Karina. Saat matanya bertemu dengan mata Mirion, Karina segera menunduk. Karina bahkan bisa merasakan kelelahan Mirion yang tampak dari pembuluh darah di matanya. Setelah mereka duduk berhadapan, Mirion bertanya untuk apa Karina datang ke sini. Karina balas bertanya dengan hati-hati. Apa dia harus menjelaskannya? Kalau kamu berpikir untuk menumpang tinggal, bukankah seharusnya kamu juga berpikir untuk membujukku? Ucap Mirion. Dia lalu bertanya apa Karina bertengkar dengan keluarganya. Karina mengeratkan genggamannya dan menjawab, bisa dibilang begitu, tapi agak berbeda. Mirion berkata lagi, dia bisa melihat keteguhan tekad Karina. Mendatangi kediamannya dengan menempuh waktu hingga 2 bulan. Apa pertengkarannya sehebat itu? Karina mengingat keluarganya. Perkataan Mirion itu benar, tapi juga salah. Dia hanya berharap tempat dirinya berada di saat terakhirnya adalah tempat yang tenang. Untuk itu, dia butuh tempat yang terpisah jauh dari keluarganya. Sejujurnya, dia juga berharap mereka akan menyesal setelah dia mati nanti. Meski itu kekanak-kanakan dan memalukan. Setelah semua pikirannya, Karina hanya menjawab dengan singkat. Semua orang butuh waktu untuk menenangkan diri mereka, bukan? Mirion membenarkan. Tapi pemilihan waktunya sangat buruk. Musim dingin adalah waktu paling sibuk. Dia tidak punya waktu untuk mengurus Karina. Dan jawaban yang dia dapatkan sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh Mirion. Dengan mata berbinar seolah mendapatkan jawaban yang dia inginkan, Karina berkata itu bagus. Mirion menopang kepalanya sambil mendengarkan Karina yang berbicara. Kalau pavilion yang satu lagi tidak digunakan, bolehkah dia memakainya? Karena sekarang dia diberikan kamar di samping Mirion. Kalau mereka sering bertemu, pasti akan tidak nyaman. Apa Karina benar-benar wanita yang dia tahu? Karina sangat berbeda dibanding saat di acara pertunangan, pikir Mirion. Mirion berdeham sebelum berkata kalau pavilion yang satunya harus dibersihkan dulu. Apa debunya menumpuk? Tanya Karina. Bukan itu. Kebersihannya terjaga tapi butuh waktu untuk mengatur pekerja dan barang-barang yang dibutuhkan. Karina memikirkan sejenak kata-kata Mirion. Dia tidak ingin diperhatikan oleh siapapun. Jelas sekali ia akan sakit selama seminggu.
Ia tidak ingin diperlakukan seperti beban. Karena itu, Karina meletakkan cangkir tehnya yang tidak diminum dan berkata, dia tidak butuh itu selama ada api dan air hangat. Dia juga tidak butuh pelayan. Mirion kemudian mengangguk mengerti. Kalau itu memang keinginan Karina, tempat itu bisa langsung digunakan. Jadi Karina bisa pindah kapanpun, kata Mirion sebelum menyuruh Pen untuk menyiapkannya. Dia lalu menambahkan dengan tegas, jangan berpikir untuk keluar sembarangan. Musim dingin di utara berbeda dengan wilayah selatan. Mereka tidak tahu kapan dan di mana monster akan muncul. Karina yang bersiap keluar dari ruangan itu berkata tidak perlu khawatir. Toh dia tidak ada urusan juga di luar. Dia lalu permisi untuk istirahat dan menuju ke pavilion. Dia juga tidak lupa untuk berterima kasih karena sudah mengizinkannya dengan senang hati. Tapi Mirion membalas kalau dia tidak pernah mengizinkannya dengan senang hati. Masalahnya, dia tidak bisa mengusir Karina. Sebelum benar-benar keluar dari pintu, Karina berbalik dan menatap Mirion lagi. Dia meminta maaf karena sudah bertindak semaunya. Karina yang sedang berjalan di koridor tiba-tiba terjatuh dengan tubuh gemetar. Rasa pusing menghinggapi kepalanya. Malam itu Karina tidak bisa tidur dan terus batuk. Meskipun sudah membungkus dirinya dengan selimut tebal untuk menjaga tubuhnya yang menggigil agar tetap hangat, tetap saja dia masih merasa dingin. Dia menarik nafas dalam-dalam lalu perlahan bangkit dari tempat tidur. Dia harus mengambil baskom dan handuk untuk kompres selagi ia masih bisa bergerak. Sulit untuk mencari dapurnya karena tempat itu lebih besar dari rumah keluarga Leopold. Sambil memegang lampu di tangannya, Karina bergerak dengan hati-hati. Sampai suara berisik entah dari mana membuat punggungnya terasa dingin. Ditambah cahaya lampunya redup hingga terasa seram. Tiba-tiba suara panggilan mengagetkannya dan dia secara refleks mengayunkan tangan ke arah suara itu. Sesaat kemudian dia sadar bahwa suara itu cukup familiar dan perlahan membuka matanya. Benar saja, yang ada di depannya adalah Mirion yang bertanya apa yang Karina lakukan sampai belum tidur padahal sudah dini hari. Karina menghembuskan nafas lega dan balik bertanya. Mirion sendiri kenapa datang kemari? Mendengar pertanyaan Karina, Mirion menggaruk bagian belakang lehernya seolah malu. Dia tidak mungkin bilang kalau dia datang tanpa sadar karena khawatir. Karena itu dia melontarkan alasan yang terlintas di benaknya, yaitu dia mau memeriksa alat pengukur suhu yang sebelumnya rusak di pavilion ini. Sekalian mau cari angin. Begitukah? Jawab Karina singkat. Alis Mirion menyempit saat dia melihat Karina ke atas dan ke bawah. Karina terlihat seperti menjaga jarak. Saat dia mendekat, Karina melangkah mundur. Hingga dia yakin Karina menyembunyikan sesuatu kemudian berkata, apa yang Karina sembunyikan? Kalau ada masalah, katakan saja. Karina menghindari kontak mata Mirion dan menjawab kalau dia baik-baik saja. Begitu Karina selesai berbicara, Mirion menutup jarak mereka dengan langkah panjangnya. Saat Mirion memegang tangan Karina, wajahnya mengeras. Pernapasan Karina kacau, pipinya memerah, dan juga suaranya gemetar, berbeda dengan tadi siang. Kamu demam tinggi. Karina menatap Mirion dan berkata, itu tidak apa-apa, dia akan membaik setelah istirahat. Mirion berkata lagi, harusnya dia tahu, Karina sudah memaksakan diri dengan menempuh perjalanan selama 2 bulan. Kalau tubuhnya tidak sehat, katakan saja, kenapa dia malah diam saja. Terus menahan hal yang seperti itu adalah perbuatan yang biasa dilakukan beruang dungu. Karina terkejut dengan beruang yang tiba-tiba muncul di pembicaraan mereka. Mirion berbicara lagi. Karina tidak tahu kalau di medan perang, menyembunyikan penyakit lalu mati begitu saja lebih merepotkan. Kalau tidak mau membuat masalah semakin besar, harusnya Karina bilang dari awal. Kamu sadar kalau kamu salah kan? Tanya Mirion. Sebelum Karina menyelesaikan kalimatnya yang mengaku salah, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Kenapa dia harus diinterogasi di tengah malam? Karina yang sepertinya akan membantah, terhenti ketika sebuah tangan muncul di depan wajahnya. Mirion mengangkat 2 jarinya dan bertanya ada berapa jumlahnya. Karina berpikir sejenak. Tidak mungkin jarinya ada 6. Kalau terlihat seperti itu,
Biasanya itu karena yang dia lihat adalah 2 kali lipatnya. Dia berpikir sederhana dan membuka mulut. 3 jari. Mirion menatap Karina dengan tatapan kosong. Lalu menundukkan kepalanya pada jarinya dan kembali melihat Karina. Tanpa diduga, Mirion langsung menggendong Karina dan bilang, Karina benar-benar menyusahkan. Karina yang akan berkata dia baik-baik saja disela oleh Mirion. Tempat ini tidak layak untuk pasien. Lebih baik Karina istirahat di mansion utama. Karena Karina terlihat akan menolak, Mirion melanjutkan. Dia memang enggan, tapi tolong jangan buat dia menjadi orang yang bengis. Dia juga akan memanggil orang untuk merawat Karina, jadi dia sebaiknya tidur saja. Tapi Karina dengan susah payah berkata pada Mirion, tolong jangan panggil dokter. Pokoknya jangan panggil dokter. Dia kemudian meminta Mirion untuk berjanji. Tanpa mengucapkan hal yang lain, Mirion menyuruh Karina untuk beristirahat. Mirion menatap Karina yang tertidur dengan keringat di sekujur tubuhnya. Tangan Mirion yang akan menyentuh Karina terhenti di udara. Dia penasaran sebenarnya apa yang disembunyikan Karina sampai seperti ini.